Oke, luar biasa ya. Cara kerja antikristus serem kali ini, saudara. Tadi di awal saya buka dengan teori konspirasi. Selama ini gereja berpikir antikristus itu bekerja dengan sebuah teori konspirasi. Salah, saudara. Tidak ada konspirasi manapun yang bisa ya mengalahkan rencana Tuhan. Dan kamu tidak perlu takut karena ada Yeremia 29 ayat 11. Bolak-balik nih Dharma Porengkun ini menakut-nakuti kamu dengan teori konspirasi. Dharma Porengkun tidak percaya dengan Yeremia 29 ayat 11. Ya, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku atasmu adalah rancangan yang membawakan damai sejahtera, saudara. Siapa yang bisa mengalahkan rancangan Tuhan? Siapa, saudara? Bodoh sekali orang ini, logika imannya nggak nyambung. Siapapun orangnya, ini orang bodoh. Dia tidak percaya Yeremia 29 ayat 11, dia tidak percaya Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun dalam teori konspirasi. Berarti kan, kalau memang itu ada, dan nggak bisa, tidak ada. Kalau ada yang bisa mengkonspirasi, tak sembah itu, saudara. Kalau ada yang bisa mengkonspirasi zaman ini, ya dari zaman Adam sampai dengan zaman hari, ada yang bisa mengkonspirasi, tak sembah. Lah yang mengkonspirasi siapa? Yesus. Ya, dia adalah the master plan. Ya, dia adalah master plan-nya kita. Jadi kenapa kita harus takut dengan konspirasi? Selama kita hidup, takut akan dia, mengasihi dia. Hati-hati ya dengan semua jenis teori konspirasi. Yang benar apa, saudara? Yang benar, ya. Iblis, contoh nih ya, saudara, penyalipan Yesus. Itu rencana siapa? Muriwali, Deki Gadas, Esra Soru, trio kwek-kwek. Berkata penyalipan Yesus rencana Tuhan. Tuhannya kejam sekali nih, saudara. Menumbalkan Yesus. Tumbal ini, saudara ya. Waduh, makanya nggak heran orang Islam mocking kita. Karena penyalipan itu rencana Tuhan katanya. Tuhannya mau ngorbanin anaknya sendiri. Padahal 1 Timotius 5 ayat 8, orang yang tidak memeliharakan keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad. Lah ini kita ngorbanin anak kita sendiri. Lah wong Tuhan aja nyontoin ndak bener, apalagi umatnya. Makanya nggak heran dulu papi saya anaknya belum bayar sekolah, malah bayarin sekolah anaknya orang lain, saudara. Mami saya sampai melongo. Hah? Sampai melongo ya. Anaknya belum bayar sekolah, dia malah membayari sekolahnya anak orang lain. Sampai melongo mami saya dulu ya. Itu dia mau, tapi saya tujuannya baik, mau menunjukkan kasih kepada sesama. Tapi anaknya dikorbanin. Nah, itu kan kayak konsep keselamatannya orang trio kwek-kwek ini. Tapi ada lagi nih, orang edan lagi nih, si Edis lagi. Katanya penyalipan rencananya iblis. Lah bingung kan? Iblis hebat sekali, bisa merancangkan. Hebat, saudara. Waduh, kalau iblis bisa merancangkan penyalipan Yesus, tak sembah. Hebat berarti nih. Berarti iblisnya hebat, saudara. Tak sembah iblisnya. Mendingan saya jadi pengikut iblis. Tuhan kalah kok. Iya kan? Berarti kan Bapak di surga kalah. Ya kan? Oh bisa Yesus masuk jebakan. Ya kan? Yang benar apa, saudara? Iblis, ya, tidak ingin Yesus mati, saudara. Kita kasih tahu ya, iblis tidak ingin Yesus mati. Iblis ingin Yesus tidak taat ketika dianiaya, ketika dipermalukan, ketika menderita. Yesus mengirim 12 pasukan malaikat. Itu yang dimau oleh iblis. Ya, ini ayatnya di mana? Coba kita buka ya. Di dalam Matius 26 53 ya. Seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya mengelus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Lihat, maka kata Yesus kepadanya,
Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah ini loh, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ya, jadi maunya Tuhan Yesus itu apa sebenarnya, saudara? Maunya Tuhan Yesus itu adalah taat sampai mati di salib. Ya, kenapa? Karena ketaatan itulah, cinta itulah yang membuktikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saudara? Karena tadi ini ya supaya Yesus melakukan ini loh. Matius 27 ya. Ini loh. Jadi saudara ya, ketika Yesus disalib, saudara ya, itu bukan kehendaknya iblis Yesus mati loh saudara. Ketika Yesus mati, iblis itu bunuh diri dan dia tidak mau Yesus itu mati. Iblis mau Yesus mengirimkan 12 pasukan malaikatnya. Ini ya, saudara ya, ketemu nih ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, lihat ini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, supaya kamu tidak kehilangan gambar Allah, supaya gambar Allah kembali di dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Gimana caranya coba? Gambar Allah yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, ini loh, taat sampai mati. Nah, kata taat inilah yang menjadi pertaruhan iblis. Tadi, kalau Yesus yang nggak taat sampai mati di kayu salib, Yesus akan bilang apa? Aku kirim 12 pasukan malaikat, aku habisi kamu semua. Udah bubar, nggak ada yang selamat di dunia ini. Maka Allah gagal untuk menyelamatkan umatnya, memberikan bukti bahwa ia mengasihi umatnya. Kalau kamu ditanya, ya apa bukti Allah mengasihi umat Islam? Orang Islam bingung, ya kan? Kalau kamu ditanya seorang ayah, apa buktinya bahwa Allahnya orang Kristen mengasihi umatnya? Dia bilang apa? Ia mati di salib, memberikan teladan kepada kita. Bagaimana citra seorang ayah yang benar, citra bapa yang benar. Sekarang kalau ditanya, saudara ya, ada orang kaya, punya anak, lalu anaknya ditanya, apa bukti ayahmu mengasihi kamu? Nih buktinya saya dikasih mobil baru, kasih sepeda motor baru, saya dikasih jam tangan Rolex, saya dikasih ini, kasih itu. Itu bukan bukti cinta, saudara. Ya, bukan bukti cinta. Bisa jadi ayahnya membeli kamu, nyokok kamu, saudara. Tetapi kalau ditanya ada orang miskin, hidupnya pas-pasan, lalu dia masuk tenggelam di dalam sungai yang dingin, es. Lalu bapaknya nggak pakai mikir, dia lompat ke sungai itu menolong anaknya, saudara. Dan anaknya selamat, bapaknya tenggelam karena kedinginan, hipotermia. Itulah bukti bahwa sang bapak mencintai anaknya dengan mengorbankan dirinya sehingga anaknya selamat. Bukan dengan bukti uang. Karena uang itu bisa jadi anak itu dibeli, ya kan, supaya nurut. Nurut kamu, nggak nurut. Nggak. Tapi kalau ada seorang ayah yang berani mengorbankan nyawanya buat anaknya, ya, itu berarti si bapak itu dia ingin anaknya senang bahagia. Kalau ada bapak yang melimpahi anaknya dengan materi, itu bapak itu tidak mencintai anaknya, saudara. Bukan sebuah pertanda apapun bahwa si bapak itu mencintai anaknya. Tahu bedanya ya, saudara ya. Nah, ketika Allah mencintai kita, bukan karena kelimpahan materi yang kamu miliki. Sebab semakin banyak hartamu, ya kan, disitulah hatimu dan kamu tidak mencintai Allah lagi dan Allah tidak mau itu. Dan kamu kan binasa masuk neraka. Orang kaya susah masuk kerajaan surga kan? Itu loh, saudara.
Nah, lihat ya. Taatnya apa nih? Taat yang bagaimana? Taat sampai mati. Lah, kalau gitu bunuh diri saja. Bukan bunuh dirinya, bukan masalah matinya. Ini bukan masalah matinya, tapi masalah taatnya itu loh. Lalu Yesus berkata nih dalam Lukas 23, ini baru benar nih. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu loh saudara. Orang banyak di situ mengecek, ya. Orang yang ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain diselamatkan, disembuhkan, karena dia berbuat baik. Yesus mati disalib karena dia berbuat baik, saudara. Dan orang marah karena perbuatan baiknya. Sama seperti Joseph Paulus yang hari ini dicaci maki, ya, karena berbuat baik. Ya, saya dicaci maki kan karena berbuat baik kan, orang iri kan, orang tidak percaya kalau saya semua donasinya saya berikan buat orang miskin kan. Lalu kalian mencaci maki saya, anggap saya korupsi lah, inilah hidup dari donasi lah segala macam. Karena mereka biasa maling. Orang-orang ini biasa maling, Putih, Reda, Saifuddin, Edis, biasa maling, makanya mencaci maki saya. Mereka tidak percaya kalau semua donasi saya berikan buat Tuhan, buat orang-orang miskin. Karena mereka biasa maling. Nah, lihat. Lalu saya berdoa, Bapak ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu. Dari mana saya dapat doa itu dari Yesus. Waktu Edwin itu mengkhianati saya, ngelaporin saya ke polisi, ya. Dari mana? Waktu Edwin itu berkhianat, wah dengan jahat sekali ya. Dari mana itu saudara? Saya bisa ngampuni dia. Waktu Agustan mau ngorok saya, dari mana ide mengampuni dia dan mengumpulin donasi untuk ngobatin Agustan? Dari teladannya Yesus. Tanpa teladan itu, oh ya pertumpahan darah. Edwin hari ini kepalanya udah hilang saudara ya. Dan kira kamu takut saya di penjara di Indonesia nggak takut, apalagi penjara di Belanda enak saudara ya. Penjara di Belanda itu enak ya saudara ya. Nggak kayak di Salemba, nggak kayak di Cipinang. Ya, saudara ya. Eh, tapi karena Tuhan Yesus memberikan teladan, mengampuni musuh-musuhnya, itulah penebusan. Bagaimana semua orang kemudian mengkopi Yesus. Karena sudah ada contohnya. Dan ketaatan itulah yang membuat Yesus mati. Nggak ada cara lain kan? Ya kan? Sehingga kita semua melihat dengan ekstrim bagaimana Yesus taat, memberi contoh, memberi teladan kepada kita tentang tentang apa itu kasih, itu memberkati musuh-musuhnya. Ya, jadi bukan bukan Yesus mati dan apa disalib itu rencana iblis. Iblis tidak mau Yesus mati. Ya, saudara. Karena dengan Yesus mati taat itu justru bumerang buat dia. Ya, itu ya, saudara ya. Iblis merancangkan yang buruk tentang Yesus supaya berkhianat kayak Yudas kan, supaya berkhianat. Tapi Yesus kan tidak berkhianat. Itu jawabannya ya. Oh, kita lanjutkan. Sekarang ya, jadi tahu ya jawabannya. Sekarang kita masuk ya, cara kerja antikris. Jadi bukan teori konspirasi ya saudara ya, banyak kesalahan-kesalahan salah kaprah karena orang-orang tidak belajar firman Tuhan. Nah, ini cara kerja antikristus ya. Jadi antikristus bekerja bukan dengan konspirasi karena iblis tidak bisa mengkonspirasi apapun. Ya, ingat-ingat itu saudara. Iblis itu tidak bisa mengkonspirasi apapun. Gagal dia, konspirasinya dia. Ketika iblis berusaha mengkonspirasi agar Yesus tidak taat, gagal. Untuk membuktikan dia bisa mengampuni musuh-musuhnya, menggagalkan supaya Yesus mengirim pasukan malaikat. Kematian juga bukan rencana Allah, karena Allah ingin kita hidup. Makanya ketika Yesus mati, dia dibangkitkan oleh Allah. Ya, dan disitulah bukti bahwa Yesus adalah pemenangnya. Disitulah bukti bahwa iblis gagal di dalam rancangan untuk membuat Yesus berkhianat sama seperti Yudas. Ya, makanya kan dua-duanya sama-sama mati tergantung di pohon, mati terkutuk, ya kan? Tapi Yesus mati dalam ketaatannya dan dibuat seterkutuk mungkin, tapi Yudas ya terkutuk, tetap terkutuk
karena dia tidak mau bertobat seperti Petrus dan yang lain yang mau bertobat. Yudas nggak mau bertobat, dia menghakimi dirinya sendiri. Cara kerja antikus yang pertama, melalui penyesatan, pengajaran, saudara ya. Rasul Yohanes menulis bahwa antikristus menyangkal Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Jadi, siapapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat satu-satunya, dan anak Allah, yang menyangkal Bapa dan Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Kristus? Dia itu adalah anti Kristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Ngomongnya Yesusnya punya Tuhan. Hubungan Yesus dengan dengan Bapa bukan majikan dengan budak, tapi hubungan antara Bapa dan Anak, saudara. Begitu kamu mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti sama seperti di dalam Islam, dalam surat Al-Maidah 72 dikatakan bahwa Yesus berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuanku dan Tuanmu. Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah berkata, Tuanku kepada Yehova. Tetapi dia malah berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu, sebab akulah guru dan Tuhan. Kalau gitu Yesusnya ateis dong Pak, kalau nggak punya Tuhan. Nah itu tadi goblok. Ateis artinya ateos, tidak punya teos, tidak punya Allah, tidak punya dewa, tidak punya God. Tetapi kalau Yesus tidak punya Tuhan, berarti akurios. Ya, bukan ateis. Yesus tidak ateis, long dia sendiri adalah teos. Bagaimana jadi ateis kan blow on ini kan. Tetapi Yesus akurios, dia tidak punya Tuhan. Karena hubungan Yesus dengan Allah bukan hubungan Tuhan dan majikan dengan budak, tapi Bapa dengan anaknya. Kalau kamu menyangkal Bapa dan anak, maka kamu adalah antikristus. Coba kita buka ya dalam ini ya saya ya saudara ya. Ya, etis berhasil memualafkan ratusan orang Kristen. 4 bukti etis dan sekte dalam bagian serta Islam. Ya, ini bukti. 1, mengaku Yesus punya Tuhan. Dalam Al-Maidah 72 dikatakan, ya, telah kafilah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Kata kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kalau kamu menyangkal Yesus adalah Allah, maka kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Bukankah Yesus berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau kamu berkata Yesus punya Tuhan, maka kamu udah jadi Islam, auto Islam. Lalu katanya, mengizinkan poligami dalam An-Nisa 3. Ya kan? Pilihlah istrimu 2, yang ketiga dan yang keempat. Berlakulah adil. Tidak boleh. Di dalam Alkitab, ya ada namanya Hagadah dan ada yang namanya Halakah, saudara. Apakah halakah? Halakah itu adalah sebuah aturan, peraturan yang eksplisit. Jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Jangan poligami, nggak ada, saudara. Karena jangan poligami bukan di halakah, tapi ada di Hagadah. Di dalam Hagadah, hendaklah kamu berbagi dengan sesamamu. Nggak ada, saudara. Adanya dalam satu kisah Hagadah. Ya, menerima orang asing dalam rumahmu, ya kan? Artinya apa? Kamu harus nolongin gembel-gembel itu loh, orang asing. Nah, itu Hagadah itu kayak Abraham menerima ada 3 orang asing, dia datang, Tuhan mampirlah ke tempatku, dimasakin yang enak, apa segala nggak taunya, 3 itu adalah yang 2 malaikat, yang 1 Yehova kan. Makanya di dalam dalam Yakobus, dalam Ibrani 13, ya, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, menerima tumpangan kepada orang asing. Jangan-jangan salah satu dari mereka adalah malaikat. Nah, itu adalah ya contoh ya saudara ya, Ibrani 13.
Ya, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Ya, ini ngambil dari mana Kejadian 18 nih, saudara. Kemudian Tuhan menamakan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Tuanku, dia nggak tahu loh, ini orang asing loh, saudara. Abraham tidak tahu kalau itu Yehova dan para malaikatnya. Ya, janganlah lampaui harmoni. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah. Bersilah di bawah pohon ini. Jadi ini, Kejadian 18 ini adalah Hagadahnya, saudara. Ya, sebuah aturan halakah dari Hagadah. Nah, halakahnya adalah Ibrani 13 ayat 2. Ya, menjamu malaikat. Ya, ini adalah halakah. Berilah tumpangan. Ini adalah Hagadah. Perintah yang tersembunyi di dalam sebuah kisah. Gitu. Nah, kalau poligami, ya halakahnya ada nggak, saudara? Ada. Penatua diaken tidak boleh poligami, satu istri. Alkitab dengan jelas ngomong. Tetapi di dalam Hagadah, semua nabi-nabi, semua tokoh-tokoh Alkitab yang poligami, dari zamannya Yakub sampai dengan zamannya Daud, semua keluarganya berantakan, saudara. Dari zaman Yakub sampai zaman Daud, karena kan kisahnya kan di situ kan historinya berantakan. Ya, bahkan zaman raja-raja Israel, semua poligami, keluarga poligami, ya anak-anaknya berantakan. Ah, itu orang Islam poligami baik-baik saja. Nah, kamu tak kasih tahu ya, Muhammad itu poligami. Muhammad, ya, mantu, anak mantunya bunuh-bunuhan. Itu the Battle of Camel 1, Battle of Camel 2. Itu Aisyah perang sama Fatimah, ya, sama anak mantunya tuh. Aisyah istrinya, Fatimah itu diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Aisyah, Hafsah dengan semua anak istri Muhammad itu ribut, kerah terus kayak asu, ya. Kerah terus kayak asu kan terbukti kan, ini kan asu-asunya Edis kan kerah terus kan ini kan. Ribut terus itu kan gerombolannya Edis kan. Duitnya nggak ada, receh-receh, ribut terus ya. Kalau duit receh, ribut-ribut. Kalau kita duitnya ratusan juta, jadi kita nggak pernah ribut, kita tenang gitu ya. Nah ini ya saudara ya, ngerti ya saudara ya, itulah Hagadah dan Halakah. Kalau Halakahnya dalam perjanjian baru apa? Seorang penatua, penilik jemaat diaken, kamu harus suami dari satu istri, nggak boleh poligami, ya kan? Hagadahnya yaitu tadi dari seluruh kitab kisah di Alkitab, kamu tidak ada poligami. Adam hanya punya satu Hawa, bukan ditambah Jennifer, tambah Lina, Lisa, ya kan? Joyce, enggak saudara, Adam dan Hawa sudah. Nah, itu Hagadah namanya, ya, teladan, ya. Nah, terus ya, ketika ada kata dalam kisah Rasul 15 ya, kisah Rasul 15, menjauhi percabulan. Sebelum orang punya istri dua, dia kan ngaceng dulu kan tititnya kan. Kalau Edis mau kawin lagi sama Sofiatul, pasti ngaceng dulu tititnya, saudara. Kan Edis sudah punya istri, lalu dia mau kawin sama Sofiatul, pasti ngaceng dulu, nggak mungkin nggak ngaceng dulu, saudara. Kalau nggak ngaceng, Sofiatul nggak bakal mau. Kalau impoten kan nggak bakal mau, ngapain kawin coba. Nah, itulah yang namanya cabul. Barang siapa menginginkan wanita lain di dalam hatinya, dia sudah berzina. Itulah yang namanya jauhilah percabulan. Tapi kalau sama-sama single, namanya bukan bercabul, namanya bukan zina, ya menikah saja. Tapi kalau Edi sudah punya istri, lalu dia kepengin sama Sofiatul, ngaceng tuh dia tuh. Nah, itulah namanya berzina di dalam hatinya dia. Semoga Anda paham ya, saudara ya. Yang saya ngomong 1 Timotius 3 ayat 2. Penilik jemaat harus orang tak bercacat. Bercacat, saudara. Apa yang namanya tak bercacat? Suami dari satu istri. Sebab di zaman itu, sudah terlanjur ada yang poligami sebelum jadi Kristen. Ini jemaat tadinya bukan Kristen. Mereka poligami.
pagan, kemudian mereka jadi Kristen. Lalu ada yang mau jadi penatua, oh harus suami dari satu istri ya. Itu loh saudara. Artinya secara langsung dan tidak langsung, Kristen tidak mengizinkan poligami. Ya, terus ayat 12 juga lagi, tulis lagi ya saudara ya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Nah, Saifuddin boleh nggak boleh. Karena Saifuddin anaknya tidak hormat sama dia. Jadi Saifuddin harusnya tidak boleh jadikan pendeta. Ya, saudara ya. Karena anak-anaknya nggak hormat sama dia. Kamu jangan main-main ya. Terus Titus 1 ayat 6. Lihat, orang-orang yang tak bercacat. Penatua adalah orang yang tak bercacat. Apa yang namanya orang bercacat? Itu tadi, satu istri, anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah, Saifuddin hidupnya tidak senonoh, tidak tertib. Ya, dia nidurin istrinya Putih. Ya, saudara ya. Ngerti ya, saudara ya. Ya, ruwet ini, saudara. Dalam pengajaran antikristus. Memutarbalikkan kebenaran, mencampur ajaran benar dengan dusta, membuat orang meninggalkan Injil yang sejati. Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu itu ya, saudara ya, serem kali itu. Mencampur kebenaran dengan dusta, iya kan? Yesus punya Tuhan, menunjukkan poligami, apalagi tadi itu. Penyaliban Yesus adalah rencana iblis, tidak boleh makan babi. Kacau sekali ini ya. Orang Yahudi yang menjadi percaya pada Yesus harus melakukan Torah, tapi orang non-Yahudi tidak perlu menjadi orang Yahudi. Sebab kalau kamu disunat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus bagi kamu. Itu kata Paulus kepada orang Galatia yang adalah pagan, goyim, bukan orang Yahudi. Ya, saudara ya. Rasanya kental banget antikrisnya ya, saudara ya. Jadi kalau kamu percaya kepada Edis, kamu udah jadi Islam tuh, saudara. Ya, lihat. Roh dunia itu roh antikristus apa? Menormalkan dosa. Oh, enggak apa-apa kan diampuni. Makanya isinya coba grupnya Edis itu. Titit, tuit, kelentit, Cina, Cina, titit, kelentit, titit, kelentit, tuit. Wah, rebutan donasi, saudara. Kenapa? Itu roh dunia. Kalau di kita enggak boleh. Kalau kamu udah bau-bau berjinat capul, kita selesaiin ini. Berhenti, jangan terusin. Loh, kita sudah ada pengurus yang mengundurkan diri. Karena dia merasa dituduh cabul, padahal saya nggak nuduh dia. Dia merasa sendiri. Ya sudah lebih baik mundur kalau kamu tidak berani hidup dalam kekudusan. Kalau kita mah keras ya saudara ya. Nggak boleh. Ya, roh yang tidak mengaku Yesus tidak bersaudara. Roh itu adalah roh antikristus ya. Lihat Filipi 3 ayat 19 ya saudara ya. Filipi 3 ayat 19. Sesudah mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ada orang pakai sofa bekas dicaci maki, saudara ya. Ada orang pakai sofa bekas dicaci maki, katanya kere ini segala macam. Justru seharusnya kamu puji ketika orang-orang hidupnya sederhana. Lalu ini Edis rumahnya mewah lah, beginilah. Justru kamu udah caci maki dia. Ya, karena Alkitab mengajarkan kepada kita untuk jangan berfoya-foya, bergaya hidup mewah. Gilbert, kamu puja-puja ya, si Saifudi itu kan kagum sama Gilbert, penjilat Gilbert banget kan? Iya kan? Iya kan? Saifudi itu kan pengagum Gilbert banget kan? Pada suka foya-foya. Nah, inilah roh antikristus. Coba ya, Galatia 5 ayat 19 ya. Perbuatan daging telah nyata. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Oh, pesta pora, saudara ya. Masuk di dalamnya adalah berfoya-foya, saudara. Kata aslinya pesta pora itu artinya berfoya-foya, saudara ya. Dalam 2 Petrus 2 ya, ayat ke-10 ya. Pesta pora di siang hari bolong. Ini ada bagus ya, saudara ya. Kita segitu. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali ke muntahnya, babi yang mandi kembali ke kubangannya, dan mereka mengaku dirinya adalah anjing-anjing ya, saudara ya. Serem ya. Sebenarnya mereka sudah mengaku dirinya adalah anjing-anjing, ya.
yang kembali kepada muntahnya mereka. Ya nggak heran ya, mereka kumpulnya ya Amin Wijaya kan dulu misui Putih terus, sekarang rukun. Dulu Amin Wijaya ribut sama Alengso, sekarang mereka kumpul. Ya kan, dulu Putih sama Alengso kan gegeran, sekarang kumpul. Dulu Putih sama Santi Amar kan gegeran, sekarang kumpul. Ya, pokoknya ya begitu ya, orang-orang yang suka dengan itu tadi. Karena intinya apa? Mereka pengen duit, saudara. Mereka pengen ngerampok duitnya kita. Duit kalian yang dipersembahkan kepada Tuhan mau dirampok sama mereka. Lalu mereka melarang kita untuk berdiakonia, ya kan? Mereka melarang kita untuk kita membagi-bagi sembako kepada jemaat kita sendiri. Gerejanya mereka aja nggak pernah bagi-bagi sembako buat jemaatnya. Dulu Yosua Tewu kan kroninya Amin Wijaya, bagi-bagi sembako duitnya dari mana? Dari kita. Ya saudara ya. Yosua Tewu dulu bagi-bagi sembako, istrinya tuh si Esther itu dari kita duitnya itu saudara ya. Kacau juga ya. Aduh. Mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran noda mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh dengan nafsu jinah, saudara ya. Isunya kan isu titit tweet kelentit kan. Istrinya Saifuddin ditiduri anaknya Kace, istrinya Putih ditiduri Saifuddin, si Redanya sendiri capek-capean dulunya. Wah itu bukan ruwet semua itu ya. Yulinya jilat menjilat sama sesama apologet. Waduh itu pokoknya ruwet. Ada sandal pink, ada apa. Itu pokoknya ruwet sekali nih saudara. Itulah cara kerja antikris ya yang disusupkan ke dalam gereja Tuhan. Dan kalian semua sedang banyak yang terlena. Ada ratusan orang yang terlena ya saudara ya. Lalu, siapakah Tuhan kita? Edis. Siapakah majikan kita? Edis. Itulah antikristus, saudara. Siapa majikanmu, saudara? Bilang, ketik di YouTube, ketik di Zoom. Yesus Kristus, Tuhan dan majikan kita. Kalau kamu menganggap pendetamu adalah tuanmu, majikanmu, kamu itu antikristus loh. Pendetamu juga antikristus. Ya, hati-hati loh, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Oke, luar biasa nih, saya tunjukkan ya. Mengangkat diri sebagai pengganti Tuhan. Ya, manusia durhaka. Ia meninggalkan dirinya di atas semua yang disebut sebagai Allah. Dia menjadikan dirinya adalah pusat penyembahan. Bangga kalau dirinya terkenal. Ya, saudara ya, bangga. Lalu membuat dia menjadi center, tuan. Ya, yang lain adalah anjing-anjingnya. Oh, hati-hati saudara ya. Itu adalah spirit antikristus. Cara antikristus itu membuat kamu ya untuk tidak berpusat pada Yesus lagi, melainkan anti dari Mesia, anti dari Mesias, anti dari Kristus. Itu yang dilakukan caranya, mendirikan dirinya sebagai pemujaan. Loh, Pak Paulus sendiri bagaimana? Oh, saya mengajarkan Anda untuk berpusat kepada Yesus, bukan kepada saya. Saya marah kalau kamu bilang kagum sama saya. Oh ini Pak Paul iri sama Edis, kupluk saudara. Ini memang manusia-manusia kupluk. Nah tak tunjukkan nih, ya. Oh iri, kenapa saya iri? Karena Edis lebih terkenal. Oh enggak saudara, kamu lihat dalam ChatGPT nih ya. Nah, nih, saya pakai ChatGPT nih ya. Oh nih, Joseph Paulusang vs Edis lebih terkenal mana? Secara popularitas umum, Joseph Paulusang kemungkinan lebih dikenal publik luas dibanding Edis. Joseph Paulson pernah menjadi berita nasional di Pas TV nasional, viral di banyak platform ya, terkait kasus hukum dan kontroversi agama. Namanya dikenal bahkan oleh orang yang tidak mengikuti YouTube debat agama. Sementara Edis lebih dikenal di komunitas tertentu, terutama penonton konten debat agama kritik sosial. Exposure mainstreamnya lebih kecil, ya. Baru kemarin ya, hari Jumat saya ini kan ya. Kalau dibanding dengan personal aspek, ya aspek viral nasional, Joseph Paulson lebih tinggi. Ya, Nietzsche ini kata Nietzsche ini apa, saudara? Kamu tahu kata Nietzsche ini nggak? Nietzsche ini margin sedikit, saudara maksudnya ya. Di Pas TV nasional sangat sering. Edis, oh sedikit. Kontroversi publik, Joseph Paulson sangat besar. Edis terbatas. Branding personal, Joseph Paulson ya sangat kuat. Kalau Edis ya cuma channel aja, cuma komal. Yang sebenarnya bisa hilang. Komunitas loyal, ada dan besar ya. Komunitas kita di Agios ID ada 1000 lebih ya komunitas kita ya.
Alumni kita 1.200, mahasiswa aktif kita 200. Etis? Nggak ada. Ya, saudara. Dikenal di publik umum, saya lebih luas. Tapi apakah itu membuat saya bangga, saudara? Enggak. Begitu ada orang, saya kagum dengan Papa, langsung tak marahi, saudara. Langsung tak marahi, kamu nanti kecewa sama saya. Dan saya tidak membiarkan kamu kagum sama saya. Kamu hanya boleh kagum, ku kagum, hormat akan engkau. Kamu hanya boleh kagum dan hormat kepada Yesus, bukan kepada saya. Hati-hati loh, saudara ya. Rasul Paulus ketika dikagumi, dipuji-puji, oh siap koyakan badannya, koyakan bajunya. Nggak ada yang mau disembah lah. Etis dengan bangga disembah. Itulah spirit antikristus. Etis dengan bangganya mau disembah-sembah tuh, saudara. Kesimpulan apa? Secara nasional dan media mainstream, Joseph Paulus yang lebih terkenal. Komunitas Nietzsche, Margin, ya di YouTube tertentu saja, Edis TV punya audiens yang cukup solid sendiri. Kecil sekali dibanding saya. Duit yang dikumpulkan juga banyak saya, donasinya banyak saya. Tapi Edis memperkaya diri sendiri, berfoya-foya bangga dengan kemewahan. Joseph Paulus kan hidupnya sederhana sekali. Sofanya pun sofa bekas. Kamu tidak boleh berpusat kepada saya. Hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya sedang melatih kalian. Ya, nggak boleh sentranya Paul itu nggak boleh. Sentranya itu Paul nggak boleh. Ini supaya Anda mengerti ya, kayak Gilbert segala macam itu antikristus, saudara ya. Gilbert, Philip Mantova, hati-hati ya. Kalau begitu ada hamba Tuhan bergaya hidup mewah, dia antikristus. Mengontrol ekonomi dan kehidupan sosial. Ya, lihat dalam Wahyu 13, tidak seorang pun dapat membeli menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Itu apa, saudara? Syahadat Islam ya, saudara ya. Tanda itu maksudnya adalah syahadat Islam. Ini adalah ringkasannya, huruf nun. Syahadat Islam, la ilaha illallah, Muhammad Cabulullah itu, ya. Syahadat Islam itu, ya, setiap hurufnya kalau dijumlahkan itu jadi 616, ya. Angkanya adalah jumlah, jumlah. Jadi ada penjumlahan angka manusia ditambah huruf nun. Nun itu artinya apa, saudara? Nun itu artinya Nasrani. Ya, hari ini setiap ISIS itu menandai semua dengan huruf Nasrani. Kalau mau dimusnahkan rumahnya dikasih huruf Nun, besok dibakar. Ya. Nah, di total adalah 666. Ini adalah syahadat Islam, saudara. Ya. Makanya pakai huruf Nun. Maka dia akan mengontrol ekonomi, ya saudara. Tekanan sosial, pemaksaan kesetiaan, pengawasan terhadap manusia. Loh, sekarang ini, ya, mereka berpikir ini adalah teori konspirasi, saudara. Bukan, ini bukan konspirasi. Ini memang ditujukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi ini akan dibajak, ya. Nah, sistem mata uang digital dan perbankan dunia itu akan runtuh. Terjadi inflasi ekstrim, krisis ekonomi global, bank-bank besar runtuh, mata uang nilainya hancur, orang tidak saling percaya dengan mata uang. Lalu dunia membutuhkan sistem baru yang stabil, aman, dikendalikan secara terpusat. Apa itu? Sistem barter syariah. Karena orang sudah tidak percaya dengan value uang. Maka dengan apa sistem barter syariah? Yang siap siapa yang bikin sistem barter? Dunia tidak menyangka akan runtuh, nggak menyangka akan sombong ya dunia. Lihat ya, Donald Trump, ya kan? Donald Trump ini kan sudah jabat tangan dengan Xi Jinping, dengan Putin, dengan Arab Saudi, dengan Israel. Dunia aman sudah. Dibikinlah mata uang yang luar biasa oleh Donald Trump dan CS-CS-nya oleh dunia ini. Wah, dengan bangganya dalam kesombongan. Terus dibajak sama Islam, saudara. Siapa yang paling mungkin? Kan masih penasaran Iran. Syiah ini kan yang paling, orang Islam yang paling kekeh kan. Orang Sunni kalah. Orang Syiah inilah yang bakal jadi antikristus. Ya, apalagi orang-orang Syiah ini banyak di Eropa pura-pura jadi Kristen. Ya, banyak yang pura-pura jadi Kristen. Saya pun tahu, saudara. Saya sampaikan kepada mereka. Orang-orang antikris ini adalah orang-orang Syiah yang pura-pura jadi Kristen. Ada dalam buku saya Khilafah Terakhir. Ya, bukan cuma masalah tanda, tapi tujuannya adalah kesetiaan ya kepada Allah. Allah yang mana nih? Ya, Allahnya, oh sama-sama Allah kan? Allahnya orang Kristen atau salahnya Allahnya orang Kristen? Nah, ini sama-sama Allah. Yang satu Allah yang benar, yang satu Allah yang palsu.
Itu loh saudara antikristus. Makanya secara tidak sengaja, kok orang Indonesia bisa menggunakan kata Allah ya kepada Yesus. Dan di Arab, telah kafilah orang yang berkata bahwa Yesus adalah Allah. Ini serem ya. Makanya kamu harus punya tanda itu. Dan itu nanti semua dengan apa saudara? Teknologi AI itu ya dibuatlah aturan barter syariah global. Satu sistem, satu aturan, satu pemimpin, yaitu syariah Islam. Ya, terus menggunakan mujizat palsu, saudara. Dengan apa, saudara, mujizat tanda palsu? Dengan settingan, sugesti, ya kan? Kesembuhan palsu, tanda-tanda langit palsu. Sekarang di Arab Saudi lagi dibikin ya, kota AI ya. Mekah itu dijadikan kota AI. Nanti ada bikin Ka'bah yang besar ya, Ka'bah yang besar ya. Terus dianggap kekayaan adalah tanda kamu diberkati, kayak Edis nih hidupnya foya-foya. Jadi kan hidupnya foya-foya di Amerika. Terus dianggap apa? Oh itu sebagai tanda diberkati Tuhan. Paul sofanya bekas, berarti Tuhan dikutuk sama Tuhan. Padahal tadi lihat tuh, donasi Eropa aja 60 juta yang saya ambil cuma 30 juta loh saudara. Iya kan? Saya sendiri masih belum bayar rumah bulan ini. Kenapa? Karena saya membayar gereja sama pastor yang kurang kemarin kan. Kepake di acara kemarin kan. Nah, kan hitung-hitung lagi sama kita masak segala macam itu kan belum dihitung. Nah, saya belum bikin laporan pertanggungjawaban kepada pengurus ya. Jadi nanti tak tunjukkan. Kemarin kan kita secara global. Terus pengusiran roh palsu, ya kan? Waduh, yang gitu-gitu ya saudara ya. Oh, roh spirit ini, spirit itu. Nah, ini ada mulai di gereja karismatik nih saudara. Hati-hati ya. Ketika antikristus datang, yang paling mudah disesatkan itu justru gereja karismatik nih saudara. Kamu lihat orang yang paling mudah murtad itu justru orang gereja karismatik, orang Betel. Orang yang paling mudah diislamkan itu orang gereja karismatik. Ya, karena superstitious. Ya, mereka tinggal pindah aja. Tapi kalau orang reform ya susah disesatkan. Kenapa? Karena mereka punya terstruktur dalam pengajaran mereka. Kalau orang GBI enggak, makanya gampang disesatkan. Ya, Saifuddin kan GBI itu. Ya, gerejanya si Edis ini kan yang dia bergabung ya tadi kan GBI itu. Itu gampang disesatkan tuh saudara. Dengan segala-gala yang superstisius. Kalau Hagios nggak bisa saudara. Karena kita melakukan demitologisasi. Ya, apalagi Islam. Ya kan? Nah, banyak orang tertipu dengan penampilan luar, tapi nggak ada pertobatan sejati. Ya, banyak apologet-apologet itu akhirnya cabul, berzina, ketemu buat zina, kopdar-kopdar, titit, tuit, kelentit, balik lagi ya. Itu kan spirit antikristus ya, mentargetkan menyembah manusia tadi ya, sudah ya, kita skip. Nah, ini sekarang lanjut lagi ya. Antikristus dan uang, saudara ya. Nanti ya, uang itu adalah akar cinta uang adalah akar dari masalah, dari segala dosa. Itulah sebabnya masalah donasi itu menjadi ruwet, saudara ya. Donasi itu begitu ruwet. Anda penerima donasi di Hagios. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kamu ribut donasi, kamu dari satu yayasan ke yayasan yang lain, demi donasi-donasi supaya banyak, karena gampang kan. Jangan. Ya, termasuk saya pun tidak hidup dari donasi. Dengarkan baik-baik, saudara ya. Saya Joseph Paulusang tidak hidup, tidak makan dari donasi. Kalau ada orang berdonasi pun, itu semuanya saya gunakan untuk pelayanan lagi, saudara. Baik itu donasi pribadi, baik itu donasi yang melalui yayasan, itu saya semua gunakan. Buktinya apa? Semua pengurus tahu rekening saya. Boleh buka, boleh lihat, boleh cek, saya tunjukkan semua. Nol. Karena untuk pelayanan. Ya, tadi buktinya donasi lebih dari 40 juta pun yang saya ambil cuma 30 juta. Ya, mobil saya bukan dibayar sama yayasan, saudara. Memang uang mukanya, saya kasih tahu uang mukanya waktu saya beli itu ya. Karena di sini kan mobilnya kan rental tapi leasing. Ya, jadi nanti suatu hari akan jadi punya saya. Tapi tidak menjadi beban. Itu untuk down payment di depannya, itu yang ngasih privat. Ya, 3 orang. Bukan dari yayasan. Saya nggak mau, saya tolak, saya nggak mau. Ya, karena nanti akan menjadi fitnah. Itu loh. Terus,
Sistem antikristus berkaitan dengan kontrol ekonomi, ya. Pertamanya, kamu akan dibikin identifikasi global. Tapi kemudian nanti ini akan dibajak, saudara. Ya, dia akan dibajak dengan apa? Dihancurkan setelah kamu tergantung, ya, dengan identifikasi mata uang terkendali, dipantau tadi ya. Terus kamu dihancurkan nih, saudara. Dihancurkan sehingga mau nggak mau kamu hanya punya barter syariah. Mereka propagandanya adalah adil dan saling ridho, bebas riba, kekuatan ekonomi umat sesuai Al-Quran dan hadis. Disitulah ketika hari ini Islam runtuh, tiba-tiba kamu dikuasai oleh Islam seluruhnya. Ya, karena mata uang dihancurkan, tadi sudah dibahas di awal. Yang kamu harus waspadai ketika kamu cinta uang, lalu kamu jual, seperti Edwin, ya kan, demi dibayar sama si Edis dan CS, dia jual saya tuh. Ya, dia jual saya, saudara ya, si Edwin itu ya. Rumah saya didoxing, bahkan pastori kita didatengin polisi, itu pengakuan Edwin sendiri ya, sama orang-orang pastori ya. Tadinya saya mau nyerang Paul, saya nggak nyangka polisinya datangnya ke pastori. Ini goblok orang, dia pikir polisi Belanda goblok semua kayak dia kan. Nah, polisinya datang 2 kali ya. Kita diserbu, disergap sama polisi. Ngomongnya human trafficking, saudara. Kan gundul muka yang botaknya memang patok dia. Kan gila ini orang ya. Sejak saya nolongin kalian, ya makanya ini yang membuat saya sekarang harus berhati-hati kalau orang meminta tolong sama saya. Ya, gara-gara si Batak satu ini nih, si Edwin Metatron Pardamaian yang mau cari ribut. Ya kan? Coba bayangin, saya bantu kalian semua yang dari Indonesia ke sini, tak bantu prosesnya, dokumennya kalian. Terus saya dibilang human trafficking sama si orang ini. Betapa jahatnya orang ini enggak, saudara? Betapa jahatnya enggak nih orang ini? Kalian semua yang ada di pastori di Belanda, di Den Haag, di pastori Hagios yang aktif di kami, saya bantu semua prosedurnya. Saya bantu semua prosedurnya. Lalu saya dilaporkan human trafficking sama si Edwin. Termasuk Edwin sendiri kan, saya bantuin kan, dokumennya kan. Bahkan tinggal di rumah saya kasih makan. Di awal-awal kalian nggak punya uang, saya yang kasih makan, saya yang bayarin. Iya kan? Saya yang bayarin makannya semua. Dari Marcel sampai Edwin semua di awal-awal kan saya semua yang bayarin. Lalu saya dituduh human trafficking sama si Edwin. Betapa kejamnya orang ini. Karena dia mendapat bayaran untuk menghancurkan saya dari mana? Dari Edis. Dia akan hancurkan semua musuh-musuhnya, saudara ya. Mereka itu misat-misat ya, masuk dalam kekristenan. Lihat, mereka memfitnah para apologet Kristen yang menyerang mereka. Difitnah saya, saudara ya. Dibilang katanya dokter palsu, HIV palsu, apalagi si sama Sofiatul ini ya. Wah, dari tahun kemarin udah saya HIV palsu, bobo segala macem. Terus dia pura-pura, weh aku kan nggak pernah jelek-jelekin orang, weh pengen tampok mulutnya ini perempuan satu ini ya, perempuan lonte ini ya. Ngeri ya saudara, mulutnya jahat sekali. Dia maki-maki saya sekuat tenaga, saya salah apa sama Sofiatul coba? Dikatain boboho, HIV palsu, apa segala macam, dimaki-maki saya. Ya kan? Didoxing alamat saya sama si Edwin. Ya kan, saya salah apa sama Edwin coba? Kalau ditanya saya salah apa? Oh, bongkar rahasia Edwin, rahasia yang mana yang saya bongkar? Ada buktinya enggak? Enggak ada, saudara. Ya kan? Itu di-report ya, akun-akun apologet Kristen yang berseberangan sama Edwin kan diserang ya. Asal kamu berseberangan, kamu dihancurkan sama dia. Jahat sekali ini orang ya, saudara ya. Setan bener ini orang, iblis dari neraka. Antikristus. Setiap hari dia caci maki kita. Coba kamu nonton live-nya Reda tiap hari. Tidak ada hari tanpa mencaci maki kita, saudara. Tidak ada hari tanpa mencaci maki orang-orang Kristen dia itu. Ya, siapapun yang menentang ajaran etis akan dicaci maki, dihajar, dilaporin polisi, didoxing, disingkapkan semua aib-aibnya, saudara ya. Lupa ya, Saifuddin istrinya ditiduri KC, istrinya Saifuddin ditiduri Putih, Reda, capek-capekan. Mereka lupa si Yuli jilat-jilatan memek sama teman-temannya. Mereka lupa mereka adalah para pezina lonte dan gigolo.
Tapi mereka mempermalukan semua orang itu dan mereka lupa ngacak bahwa mereka sendiri adalah pendosa. Ngeri sekali, saudara. Kalau saya ngomong ada buktinya. Kalau tidak boleh, laporkan saya ke polisi kalau saya salah, saudara ya. Saya nggak takut. Ini adalah ciri khas antikristus yang saya harus lawan. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati rapatkan barisan. Hati-hati dengan uangmu. Viralkan video ini, saudara ya. Lihat. Lalu mereka, ya Reden nangis. Wah, aku nangis. Lalu si Yuli, lalu si Sofia tuh nangis semua paling. Ada nggak pengikut saya sini yang ikut dalam pengajaran kita nangis-nangis saudara untuk belain saya? Nggak ada lah, memalukan sekali. Ya, saudara ya. Ngapain kamu nangis-nangis? Kalau memang saya benar bela Tuhan Yesus yang bela saya, ngapain kamu nangis? Kacau sekali orang ya. Playing victim, tapi dia caci maki semua orang ya. Caci maki dengan gagah perkasa ya. Dari nangis-nangis, tiba-tiba dia garang ya, kayak orang NVIDIA. Dari nangis-nangis, tiba-tiba kejam sekali kayak panglima, saudara ya. Wah, disikat semua orang-orang yang nyerang Edi sama dia ya. Sesatlah inilah segala macam. Mereka nggak ngaca kalau mereka sesat. Si Sofia tuh nuduh saya wanes ini segala macam, nggak taunya dia yang bilang Tritunggal dibuang ke sampah. Kacau sekali nih, katanya nggak perlu Tritunggal. Kacau sekali Sofiatul ini ya. Terus ini manipulasi donasi dengan ungkapan rumah apologet, website apologet, support apologet, apalagi nih. Sampai support apologet ratusan juta, duitnya ada nggak? Mana? Laporannya nggak ada. Itu cuma ngomong kok semua abab, lalu ngomong katanya saya nipu donasi. Padahal saya laporannya jelas, perinciannya jelas. Tadi si bayi saya tadi salah satunya ya. Maling nuduh maling ini, kurang ajar ini orang-orang ini setan-setan ini ya. Barisan dari neraka antikristus. Lalu kamu bangga, lalu kamu caci maki saya. Kan kalian bangsat semua kan? Wah, kiranya Tuhan Yesus ngampuni kalian yang mencaci maki saya ya. Ngeri lah saudara ya. Inilah antikristus sebetulnya. Hati-hati saudara. Indonesia adalah antikristus, negara antikristus terbesar. Dan mereka masuk di dalam kita melalui orang-orang ini. Merusak, coba lihat. Yang diserang orang ini siapa saudara? Orang Kristen semua. Yang diserang sama Edis, Reda, Edwin, Sofiatul, dan teman-teman mereka adalah orang Kristen sendiri. Ada nggak orang Islam yang diserang mereka? Nggak berani mereka, nggak ada. Karena mereka memang disusupkan ke kita buat menghancurkan kita. Yang diserang semua orang Kristen semua. Ya, ngeri ya saudara ya. Viralkan saudara. Sungguh bantu saya untuk kamu jangan ikut mencaci maki, jangan ikut ribut. Tapi viralkan seviral-viralnya, nggak usah komentar apa-apa. Seviral-viralnya. Bantu saya untuk viralkan video hari ini, saudara ya. Lihat, mereka nangis-nangis ya. Mereka tuh playing victim. Mereka adalah serigala yang berbulu domba. Mereka adalah serigala buas ya. Yang siap menghancurkan kamu. Begitu kamu nggak nurut sama dia, dihajar kamu. Sebentar lagi Sangam itu bakal dihajar itu sama mereka. Ya, siapapun yang nggak nurut sama mereka kan dihajar. Saudara. Hati-hati ya, saudara ya. Oh, lanjut. Yudas. Mereka nuduh orang lain Yudas, padahal mereka lah Yudas yang sesungguhnya. Mereka manggil-manggil orang lain Yudas Iskariot, Yudas Iskariot, mereka lah Yudas Iskariot. Iya kan? Yang menjual saya kan? Coba saya salah apa sama si Edwin? Dijual di doxing rumah saya. Saya salah apa? Ya kan? Saya pernah nggak mendoxing si Edwin. Kan Edwin sendiri yang pamer rumahnya. Iya kan? Di doxing sendiri dia kan? Saya kan nggak pernah, saya kan cuma membuktikan bahwa rumah itu bukan 10 miliar. Dia kan bilang rumahnya 10 miliar. Saya cuma membuktikan ini loh rumahnya, cuma 5 miliar, nggak nyampe. Nggak nyampe malah. Itu pun utang. Sama Heri Tarigan. Belum lunas, makanya dia kalap sekarang. Cari kok rumahnya janjinya buat rumah apologet, tapi malah dijadikan apa? Kos-kosan, bayar. Kacau sekali ini orang, kamu ditipu. Dan kamu masih melongo, pelongo-pelongo kamu ditipu. Masih kamu mencaci maki saya punya rumah apologet Pastoria Hagios yang ada di Den Haag. Tahu jumlah isinya berapa? Aduh, unbelievable, saudara. Ya,
overload, ya, overload, Saudara. Sampai kita mau cari tempat lagi, duitnya belum ada. Kita mau cari tempat lagi. Berguna nggak? Berguna. Pastori yang kita sewa pakai uang Anda itu berguna. Kalau kamu kirim ke Etis, rumahnya jadi rumah bordil. Kamu kirim ke saya, rumahnya jadi rumah apologet beneran. Di situ para aktivisnya Hagios tinggal di sana. Kamu tanya sama Marcel, kamu tanya sama David, kamu tanya sama penghuni yang di Pastori itu. Kamu tanya sama Edwin berapa orang yang tinggal di situ. Termasuk dia sendiri dulu tinggal di sana. Pak Enardo dulu tinggal di sana. Pastor Daniel Alexander dulu tinggal di sana, pernah nginep 2 malam di sana. Coba saudara, kurang apa saya? Kurang apa saya, saudara? Pastor Daniel Alexander pun pernah tinggal di sana. Ya, keserakahan ya, saudara. Intinya keserakahan, rebutan donasi. Antikristus itu memakai materialisme ya, saudara ya. Sulit ya, karena apa? Pengen hidup mewah sebagai standar diberkati Tuhan. Kenapa ya? Patokannya Gilbert sama Philip Pantova mereka, ya kan? Sementara ada orang, ada hamba Tuhan seperti saya yang hidupnya sederhana, yang pakainya jaket bekas, jas bekas, sofa bekas, kamu hina-hina. Kan goblok kamu ini. Kamu lebih senang ditipu pendetamu tambah kaya, ya kan? Sementara kamu kere. Saya miskin, saya kere, tapi saya memperkaya banyak orang. Kamu hina-hina, kamu caci maki itu. Hati-hati loh, saudara ya. Nah, ya, sebenarnya kan apa uangnya salah? Enggak. Kan kita bilang, ayo kita kumpulkan donasi. Uang itu pergunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, bukan buat beli rumah apologet yang akhirnya jadi rumah bordil. Coba lihat tempat saya. Wah, itu Pak Paul juga laki-laki perempuan tinggal sekamar. Hanya Edwin tuh, yang laki-laki perempuan tinggal sekamar. Dan itu pun tanpa sepengetahuan saya. Jadi Edwin sedang membicarakan dirinya sendiri. Nggak ada tuh yang dia cerita. Yang ada dia sekamar sama perempuan lain di kamar itu. Dan Marcel baru ngomong beberapa hari kemudian. Makanya saya marahin si Marcel. Kenapa kamu izinkan, Marcel? Si Edwin sendirilah yang sekamar sama perempuan lain di kamar itu. Sumpah, saudara. Aduh, kalau ngomongnya ya, saya nggak pernah fitnah orang. Kamu tanya Mama Marcel. Saat si Edwin itu sekamar sama siapa malam itu. Dan Marcel baru ngomong sama saya. Ya, aduh. Jadi yang mereka lakukan, difitnahkan ke kita. Padahal mereka lah yang berzina, mereka lah yang busuk, mereka yang maling, si Putih, Santi Amer, Amin, Wijaya, mereka mau maling, ketahuan semua, lalu yang difitnah saya. Ya kan? Gila orang ini ya. Si Amin Wijaya yang menghamili anak janda, disuruh gugurin, lalu dia maki-maki saya. Lah kamu yang ngehe, kamu yang maki-maki saya, kan kurang ajar dari si Amin Wijaya ini. Itulah antikristus, saudara. Playing victim, ya. Jangan sampai uang itu, donasi itu menjadi identitas. Mau banyak-banyakan donasi. Nah, saya nulis ya, kamu mau banyak-banyakan donasi sama saya. Ya lebih banyak kita. Kita ini 40 miliar, tahun 2025 saja 6 miliar. Donasi kita lah, itu berapa? Wah, 10 miliar, mana buktinya? Oh, bohong semua. Nggak ada laporannya. Kalau kita ada laporannya jelas, Epis kan abab, kentut sama abab doang jualannya. Oh, Epis sudah memurtadkan banyak orang. Taimiu itu yang memurtadkan banyak orang. Mana? Nggak ada, abab doang, settingan semua. Kalau kita Hagios sudah ratusan orang, bahkan mungkin sudah 1.000 yang kita ada administrasinya. Ada semua. Kalau Edis, tai kebo, omongannya bullshit. Nggak ada buktinya, abab semua. Donasi abab, baptisan abab, ya, murtadin abab, kayak saya Fudin sama, abab semua. Ya, abab semua. Kalau kita teradministrasi rapi, keuangan teradministrasi rapi, baptisan kayak tadi itu contoh tuh. Ini ada baptisan oleh salah satu penetua kita Pak Harto Listio. Ini kita ada baptisan di Kalimantan. Oh, ini ada baptisan di Den Haag. Ini ada fotonya. Marcel membaptis 2 orang bule. Kemarin Marcel membaptis 1 orang bule. Ya, nanti Sabtu depan kita ada baptisan lagi.
Jelas teradministrasi, dibaptis kita muridkan. Ya kan, setelah kita baptis kita muridkan. Kalau nggak dimuridkan dia nggak bisa terima sertifikat. Nggak sembarangan kita ya, saudara ya. No, adalah ya sebab baik akal memberi keuntungan dengan puas hati daripada kebodohan yang membawa kerugian. Jangan sampai kamu menggunakan uang sebagai identitas dan kamu lebih menggantungkan seakan-akan uang kayak katanya Edis ya. Kalau nanti saya tidak mengumpulkan uang donasi, siapa yang menang hidup saya? Saya masuk ke Belanda dari hari pertama. Saya tidak pernah minta uang kepada siapapun, tidak pernah minta donasi kepada siapapun. Saya langsung masuk berempat, saudara. 9 bulan pertama saya sendirian. Begitu saya sudah tahu caranya, langsung datang semua sekeluarga. Sebetulnya maunya 3 bulan berikutnya, tapi nggak ada uangnya waktu itu. Saya minta-minta, enggak. Saya nggak minta-minta uang buat tiketnya istri anak saya, saudara. Ya, saya jalan sendiri. Jadi bikin visa, paspor, saya sendiri. Jadi kalau kamu mau ke sini, terus kamu minta-minta, ya kamu nggak usah ke sini, saya nggak mau. Kayak dulu siapa itu, ya apologet yang minta dibikinkan paspor aja minta dibikinkan, ya jangan. Kalau berarti kamu tidak bisa hidup dengan iman kalau begitu, saya nggak mau bantu kamu. Ya, itu ya, saudara ya. Terus dia dibagi-bagi uang ya. Siapa yang nurut dikasih uang sama mereka. Hati-hati saudara ya. Lalu lihat ya, kamu mulai ya, utang piutang. Mulai ruwet tuh, Putih, Santiamer, segala ruah itu saling utang piutang. Makanya kamu marahin ya, pengurus yang ngasih utangan kepada jemaat. Hati-hati saudara, kamu nanti bikin ruwet nanti. Ya, terus mengontrol kebutuhan itu. Ini spirit antikristus bener. Makanya kita nggak boleh utang-utangan ya. Kamu nggak boleh utang-utangan. Ya, terus mulailah dari situ kamu mulai terjerembab dalam masalah uang. Nggak boleh saudara ya. Terus sikap yang diajarkan sama ini apa? Cukupkan diri. Ya, makanya kita selalu mengajarkan hidup bersahaja kayak saya. Saya selalu ini dibelikan ya. Saya nggak beli sendiri. Saya kalau beli baru jarang sekali saya beli baru. Ini saya dibelikan. Saya beli tiga. Satu buat Marcel, buat Pak David, satu buat saya. Pastor di Belanda. Ya dibelikan tiga. Ya, biasanya saya beli bekas. Saya punya jaket 5 bekas semua, saudara, jas saya. Saya punya jaket kulit bagus Armani ya. Itu saya dikasih orang. Orang tidak kenal tiba-tiba ngasih saya. Sungguh, saudara. Itu orang sumpah. Ya. Aduh, kalau kamu ya kadang-kadang saya ngomong udah ngomong sungguh, itu kamu tidak percaya ya. Cuma bersumpah ya, susah. Kamu itu memang orang bebal. Ya, ini grupnya orang bebal. Saya dikasih jaket Armani, orang tidak kenal. Saksinya Pati J yang di Amerika. Kita lagi ke Paris sama-sama. Ya, kami lagi ke Paris sama-sama berempat. Saya nyetirin, ya, janjian Pak TJ yang bayar hotel dan makan, saya yang bayar uang bensinnya. Murah soalnya uang bensin mobil saya kan irit. Irit banget mobil saya. 1 liter bisa 25 kilo sampai 30 kilo, saudara. Ya, 1 liter. Jadi tiga sekali kita muter itu paling cuma habis berapa sih? Paling banyak 500 keliling Eropa ya. Paling mahal cuma habis, paling banyak habis 500 euro pakai mobil saya. Nah, waktu di Paris, kita foto-foto. Saya nungguin orang ini ada foto, saya mau foto bagus. Ini orang udah pergi-pergi. Aduh, saya gusar sekali ya. Terus tiba-tiba orang ini tengok-tengok manggil saya. Ya, dipanggil saya. Dibilang, kamu ukurannya, saya punya jaket buat kamu. Ukurannya pasti pas. Saya melongo, saya masih nggak ngerti ya, saudara ya. Terus, ya itu istri kamu. Iya, nih, ada satu kantong ini, dia bilang, jaket untuk laki-laki dan perempuan, ukurannya pasti pas dengan kamu, ukurannya pasti pas dengan istri kamu. Wih, bisa pas beneran, saudara ya. Terus saya pakai di situ, saya buka, plastiknya masih ada harga apa, semua nggak ada harganya ya. Dia bilang, saya desainernya Armani, dia bilang. Saya desainernya Armani. Dikasih ke saya, sudah dikasihkan ke begitu aja, dikasih begitu aja. Udah ya, selamat tinggal. Saya melongo, istri saya melongo. Terus saya datang, Pak TJ pikir saya, "Loh belanja Pak? Belanja di mana Pak di sini? Mau belanja di mana? Mobilnya aja di tempat parkir,
Mau belanja di mana? Nggak ada orang ngasih saya tadi. Itu orang tadi, Pak, yang tadi Pak Tijel lihat itu orang ngasih saya. Jaket Armani, Giorgio Armani. Ya, satu buat saya, satu buat istri saya. Rupanya Tuhan tahu saya selalu pakai barang bekas. Dikasihlah barang baru, saudara. Ajaib memang Tuhan. Hidup jujur, saudara ya. Saya bilang, ayo yang jujur, saudara. Ya, jangan diperbudak oleh materi. Mengapa kamu harus jujur? Supaya Tuhan memberkati kamu dengan berlimpah. Ya, jangan diperbudak oleh kalau Tuhan sampai kamu kekurangan, kamu nggak usah nggak jujur. Berarti kamu harus kurangi pengeluaranmu yang lain. Ya, tetap setia walau rugi, saudara. Ya, dunia itu menawarkan kekayaan, glamor, ya, kekuasaan. Kelihatannya berkuasa dulu Galarua ya, pengen jadi politikus segala macam. Pada nggak jujur ya. Dulu Pak Alex sama Bu Vivin, aduh pada nggak jujur mau jadi politikus. Dananya Damar Kasih dipakai buat kampanye. Kan edan sudah Pak Putih. Dananya Galarua dipakai buat bikin partai politik. Wah, sini orang gila semua nih ya. Saya bilang nggak boleh, kamu caranya nggak gitu. Salah kalian. Salah. Lihat suara saya, keras kan? Pemerintah takut kan? Lebih takut sama saya apa lebih takut sama PSI pemerintah? Lebih takut sama saya lebih takut sama Partai Umat? Pemerintah itu lebih takut sama saya daripada sama Partai Umat. Percaya enggak kalian? Ya kan? Nyatanya YouTube saya sekarang di-ban semua. Semua kalian ya yang punya YouTube lalu kalian upload punya saya, pasti nanti sebentar lagi di-ban sama pemerintah. Ya. LTOM satu teropong semat lapak dapu sukacita hati gembira semua udah di-ban semua gara-gara punya saya. Ada sayanya di situ. Yang punya saya nggak bisa, kenapa? Akunnya akun Eropa, nggak bisa diapa-apa pemerintah. Satu pun tidak ada yang rontok akun YouTube saya, ya. Kalau dulu itu sengaja saya matikan, sekarang sudah saya buka lagi. Bahkan puasa lalim Islam itu sudah saya tampilkan lagi. Katanya dibredel sama pemerintah, nggak bisa, ya. Nyatanya sebenarnya saya itu lebih kuat, suara saya itu lebih kuat daripada partai umat, daripada partai manapun di Indonesia. Kecuali kamu partai mayoritas ya. Kamu mau bikin partai-partai kuno buat apa? Buat cari duit kan? Niatmu memang busuk kan? Mau jadi politikus, mau korup kan? Mau cari duit dari partai kan? Kan kurang ajar. Itu ya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya itu loh. Nanti kamu ya akan dipakai oleh antikristus. Mata duitan waktu nah ini ya, kasih tahu bedanya ekonomi Alkitab dengan ekonominya Islam, Saudara ya. Dalam perjanjian lama, ya, kita tuh disuruh menghapus hutang sesama dan membebaskan sesama dari perbudakan loh. Ya, tadi sudah kita baca dalam Ulangan 15 dan dalam Imamat 25. Jika seorang Israel jatuh miskin di antaramu dan ia menjual dirinya kepadamu, janganlah engkau memperbudaknya seperti orang memperbudak hamba. Tapi disuruh apa tadi dalam Ulangan 5? Hapus hutangnya. Beri, saudara. Barter, Pak, nggak boleh. Nggak ada sistem barter dalam Alkitab tuh nggak diajarkan. Nah, lebih jelasnya kamu baca di dalam Kisah Rasul 4, saudara ya. Dan Kisah Rasul 2. Lihat ya, Kisah Rasul 2 ya. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kamu melakukan barter, kamu kudu punya stempel Islam. Ya, di zaman nanti antikristus, kan Islam yang berkuasa dengan sistem syariah barter. Nah, kalau membagikan kamu nggak perlu barter, kamu nggak perlu izin mereka, karena kamu memberikan. Semuanya dikumpulkan, diberikan ke kaki para rasul, lalu dibagikan sesuai dengan kebutuhannya. Siapa butuh mesin jahit? Siapa butuh beras? Siapa butuh minyak? Bukannya mesin jahit ditukar minyak, bukannya kerbau ditukar dengan ayam, bukan. Kalau Islam mengajarkan barter ya, setiap benda dibandingkan nilainya dengan nilai benda lain untuk dipertukarkan ya dengan ikhlas, ya kan? Ditukar. Nggak boleh, karena pasti ada milik. Kalau di dalam kekristenan, ya, kamu tidak boleh, saudara. Semua barang berharga dikumpulkan, diberikan kepada para rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Itulah ekonomi di dalam Alkitab. Diakonia, berbagi dengan sesama.
Bukannya seperti orang-orang bangsat ini, para antikristus ini, yang bermewah-mewah di atas donasimu, berbangga pamer dengan rumah miliaran, dan kamu gobloknya, kamu ikut bersorak-sorai, padahal kamu aja kere. Goblok, kamu kere pamer, dipamerin kamu nih berhasil, saya berhasil beli rumah 10 miliar dengan donasi orang-orang goblok. Kamu malah bangga tepuk tangan. Lalu ada saya, pakai sofa bekas. Wah, sofa bekas, iri, 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 sofa bekas. Iri apanya? Donasi lebih banyak saya. Ya kan? Bedanya donasinya saya tak kasihkan ke kalian semua, tak bagi ke kalian semua. Lalu dihina, itu pantesan itu. Pengunjungnya banyak itu doa pagi karena dikasih-kasih makanan, dibagi-bagi sembako. Salahnya di mana? Bukannya itu perintah Tuhan. Lalu kamu kumpul, si Romo Daniel itu kumpul-kumpul cuma ngapain doang? Hasilnya Agatha, Elia Miron, Edwin, yang pakai salib gede-gede ternyata cabul semua. Iya kan? Berarti kan Romo Daniel kan gagal. Dia menghasilkan orang-orang seperti Agatha, Edwin, Elia Miron. Satunya Boti, yang satu ani-ani, yang satu Gigolo. Berarti kan Romo Daniel gagal kan? Kacau juga nih. Kalau di kita, kalian kumpul di situ doa pagi, tiap hari doa pagi. Siapa yang butuh sembako? Ngacung. Siapa yang belum bayar kontrakan rumah? Iya kan? Loh, yang benar yang mana coba? Yang benar coba yang mana? Yang, wah harusnya begini sekali gede nih, kita berdoa nih. Hasilnya Boti, hasilnya nanti satu Gigolo, satunya ani-ani. Yang benar yang mana, saudara? Saya nggak ngerti cara berpikir kalian, makanya kalian jadi kere orang Indonesia ya. Makanya kalian kere orang Indonesia ya. Saya kagak ngerti bener loh cara berpikir kalian orang Indonesia. Kalau di Eropa mah orang-orang begitu nggak laku, makanya gereja nggak laku karena di Eropa itu gerejanya modelnya begitu tuh, ya. Kalau gerejanya pamer kayak gitu donasi nggak laku saudara di Eropa, ya. Pendetanya kaya, mereka ngomong. Tapi pendeta kayak saya, mereka seneng. Kenapa orang-orang, nah, cobanya di Markus Kart itu kita sewa, ada gereja Indonesia dan gereja lainnya. Gereja lainnya itu hidupnya mewah-mewah saudara. Sedangkan gereja Hagios itu pendetanya sederhana hidupnya. Saya itu lebih disayang daripada mereka yang lain oleh orang-orang Belanda ini karena orang-orang Belanda rasional. Mereka tahu saya kumpulkan donasi dalam segala keterbatasan. Ketika ditanya para pengurus loh, emang Paul itu gajian? Mereka semua kompak jawab, enggak, spontan. Ada enggak. Dan kamu tidak bangga dengan itu, saudara. Saya aneh, saudara ya. Harusnya kalian bangga. Saya tidak hidup dari donasi kalian. Saya tidak hidup ngemplang atau nilai donasi, tidak hidup mewah, hidup saya sederhana, tak tunjukkan. Nah, sementara antikristus bekerja menyusup dengan sebuah branded mewah, dengan sebuah gaya hidup yang mewah yang kamu bikin kamu silau, seperti impianmu. Sementara katanya saya sudah mendonasikan ratusan juta untuk menolong para apologet. Bab, abab semua, entut semua, tai semua. Kalau di kita laporannya mana? Wah, kamu udah perlu tahu, yang perlu tahu cuma donatur. Ah, es kudul mau pengen, es bullshit, saudara. Guys, kamu cuma abab. Kalau saya, kalau ngomong donasi ratusan juta, jelas ada semua. Saya kumpulkan uang buat Yusuf Manupulu 93 juta, ada laporannya. Saya kumpulkan buat Apolindis Darmawan 500 juta, ada semua. Saya kumpulkan buat siapapun, ada semua uangnya. Jelas laporannya. Juntrungan dan kalian tidak suka. Kan aneh kalian. Mencompong. Semoga Tuhan memberkati kalian, mengampuni kalian, membuka mata kalian, supaya jangan dipenuhi dengan roh antikristus. Ngeri loh saudara, ngeri loh saudara. Ini suara kenabian buat kalian. Ya, bagaimana ya kalian ditipu habis-habisan oleh spirit antikristus dalam gereja. Gilbert, coba lihat ya, Gilbert, Saifuddin, Joshua Tewu, ini kan murid per murid ini kan. Kelakuannya sama. Lalu Edis belajar dari Saifuddin, compong kan ini kan.
Ruwet, jinak, titit, tuwit, kelentit. Oh, Gilbert juga sama ya, titit, tuwit, kelentit ya. Kamu jangan bilang Gilbert itu nggak titit, tuwit, kelentit. Dia mau memperkosa adik iparnya sendiri. Laporan polisinya berhenti, saudara. Titit, tuwit, kelentit juga. Yosua itu juga sama. Si Sarah itu mau di oho-oho juga. Atau mungkin sudah terjadi. Ini titik tweet kelentit semua. Itulah spirit antikristus ketika kamu suka dengan bergaya hidup mewah. Pamer bangga kalau kamu bilang, aduh saya mah malu saudara ya. Apalagi kalau saya hamba Tuhan terus bergaya hidup mewah, aduh malu saudara ya. Dan hati-hati, itulah spirit antikristus mulai dari donasi, ya. Akhirnya menghasilkan orang-orang yang gila donasi, saudara. Makanya tempat kita ajarin setiap hari, hati-hati kamu ya. Kalau kamu bisa bekerja, jangan minta-minta donasi. Edwin kerja apanya, saudara si Edwin? Sekolah, kuliah, kuliah apanya? Bohong semua dia ngomong itu. Dia itu tidak kuliah, nggak mungkin, nggak bisa. Ya dia udah di Leiden nggak ada kan? Ada Marcel di sini, kan saya tahu. Bohong semua si Edwin itu, ya. Ya atau Marcel yang bohong, udah begitu aja kan? Masa kamu lebih percaya sama Edwin daripada Marcel? Marcel kan di depan mata. Dan saya kan juga tahu, nggak mungkin si Edwin bisa kuliah. Nggak bisa. Karena prosedurnya dari awal sudah salah, sudah saya kasih tahu. Caranya nggak kayak gitu, salah kamu. Lah, saya kan sudah warga negara, jadi saya tahu caranya kamu gimana sih. Itu loh ya, saudara ya. Jadi hati-hati yang saya ngomong. Ya, hati-hati saudara. Jangan sampai titik tweet kelentet tai ke bawah semua. Bullshit semua. Yang kamu ngomong itu bullshit semua, saudara si Edwin itu. Dan grupnya Edis ini. Ratusan juta mana? Wah, ini kita donasinya banyak, Paul iri. Mana? Nggak ada laporan keuangannya. Masa tunjuk-tunjuknya nggak perlu. Iya, kalau saya mah realistis, saya mah ada. Kalau saya ngomong mah ada semua. Wah, sudah memurtadkan banyak orang mana? Kalau kita mah ada jelas administrasinya, fotonya, semua komplit, pengajarannya, pemuridannya, materinya, absennya. Setiap berkala kita ada kelas pemuridan khusus 8 kali bagi yang baru dibaptis. Ada semua. Ya, saudara ya. Itulah real. Haleluya. Oke, kita akan berkati ya Indonesia. Tadi saya sudah marah-marahin. Karena saya berkati Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan tolong supaya orang-orang Kristen Indonesia dilepaskan dari roh antikristus, cinta uang, bergaya hidup mewah, tidak suka menolong menolong sesama orang Kristen, lebih suka kemewahan dan ketenaran daripada buah yang nyata di dalam Yesus. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus berkati Indonesia. Ya berkati orang-orang yang sudah disesatkan oleh Edis supaya mereka dibukakan hatinya dan kembali. Dan Tuhan tengking, ya Tuhan Yesus tolong tengking Edis, CS ya, Reda, Edwin, Putih, Sofiatul dari kesesatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan.